Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Cin dan hari ini ada Mas Erwin Mulyadi. Ya, halo. Kita hari ini akan bahas kamera terbaru yang flagship dari Panasonic, yaitu Lumix GH6. Ini dia. Kamera Lumix GH6 ini adalah kamera terbaru Lumix di tahun 2022 yang sistemnya adalah sistem kamera mirrorless. Micro Four Thirds. Ya, tanpa menunggu lebih lanjut lagi, kita langsung tinjau saja apa sih sebenarnya perbedaan dari desainnya dulu. Dan kemudian kita akan bahas tentang kualitas gambarnya, kualitas autofokusnya, kualitas videonya, dan juga apakah kamera ini lebih cocok untuk fotografer, sinematografer, atau keduanya? Ya, kita langsung aja tinjau secara fisik dulu ya, seperti biasa. Jadi yang mencirikan dia sebagai kamera flagship tentu adalah build quality-nya dan ergonominya. Kelihatan sangat profesional look. Dan yang sangat pertama kelihatan adalah adanya kipas di bagian sini ya, atau fan. Dan ini sebagai indikator kalau dia adalah kamera yang siap untuk dipakai merekam foto dan video yang lama, gitu. Tapi memang dengan adanya extra fan, secara fisik dia agak lebih tebal ke belakangnya. Kedua adalah di sini ada tombol merah yang begitu jelas sebagai tombol record video, dan ada satu lagi di bagian depan. Jadi bisa dipencet yang depan sini atau yang di atas, gitu. Kemudian, nah yang menarik adalah sistem layarnya. Kalau LCD itu kan biasanya memilih ya, mau dilipat, tilt, atau di articulated. Dan masing-masing ada plus minusnya. Tapi kalau ini, dia bisa dua-duanya. Jadi kalau kita tilt ke atas, dia bisa seperti ini. Atau kita bisa articulated juga ke samping. Jadi bisa untuk misalnya membuat vlog video ya. Seperti itu. Dan sesuatu yang tidak umum dijumpai di kamera digital biasanya adalah adanya lampu atau tele light ya di bagian depan sini atau di belakang. Sebuah indikator yang biasanya ditemui di kamera studio ya, di stasiun televisi misalnya. Sebagai tanda dia sedang merekam gitu. Kalau dari sisi kanan kiri di samping sini ada beberapa port ya, mikrofon, headphone, dan juga USB tipe C untuk charging dan transfer data, dan sebuah port HDMI yang full size. Jadi HDMI-nya bukan yang mini atau yang micro, tapi dia full size. Ini yang mantap, jadi lebih stabil ya koneksinya. Iya, dan di samping kanan kita temui dual slot, tapi bukan dua-duanya SD card. SD card yang tipe 2 itu adalah slot yang kedua. Yang utama adalah CF Express tipe B yang punya kecepatan tulis data sampai 1,7 gigabit per detik ya. Jadi untuk menangani video yang jumlahnya bitrate-nya tinggi. Di sisi daya baterai kita lihat di sini, ini tipe berbeda ya, baru kelihatannya. Beda dengan yang G yang lain ya, yang GH5 atau G9 kapasitasnya 2200 mAh dan DMW BLK22 tipe. Gitu. Kalau dari internalnya, nah ini kan yang tidak kelihatan secara fisik, sensornya gimana nih? Iya, jadi sensor yang digunakan di GH6 ini adalah sensor yang baru ya, tidak sama dengan yang sensor yang lain-lain, yaitu sensor 25 megapiksel. Dan ini yang terbesar di Micro Four Thirds saat ini. Pertama ya. Dan dia tidak memiliki low pass filter, sehingga kalau kita motret, kita zoom sampai 100%, itu ketajamannya, detailnya itu masih kelihatan banget. Ya, seperti itu. Dan kemudian dengan teknologi yang dimiliki Lumix ya, yang adanya stabilization, dan di mana dia bisa menggerakkan sensornya, jadi memungkinkan adanya high resolution mode yang kita sering bahas kalau kita ngomongin tentang Lumix, yaitu dia bisa menggabungkan beberapa gambar dan menjadi 100 megapiksel. 100 megapiksel. Kita juga bisa pilih 50 megapiksel kalau merasa 100 megapiksel terlalu besar. Dan 100 megapiksel ini tentunya lebih ideal kalau kita motret subjek yang tidak bergerak dan juga kameranya tidak bergerak, karena
si kamera akan mengambil foto dengan kecepatan tinggi, tapi bukan satu foto nih, jadi beberapa foto, jadi perlu waktu untuk ini. Hebatnya dari kamera ini, teknologi ini, yaitu dia langsung bisa proses, Mas Erwin. Dan kalau misalnya kita foto pemandangan, mungkin ada sebagian besar tidak bergerak, tapi ada mungkin sesuatu yang bergerak. Dia ada teknologi artificial intelligence, yaitu motion correction. Dia bisa mencoba untuk membuat fotonya juga yang bergerak itu juga tajam. Asal tidak semuanya bergerak ya. Dan keren lah ya, bisa kayak gitu ya. Bisa, dan untuk yang GH6 ini juga memungkinkan untuk handheld. Jadi kalau misalnya kita mungkin nggak bawa tripod, tapi kita ingin resolusi lebih tinggi, bisa aja kita handheld. Kalau kita stabil banget dan kalau subjeknya tidak banyak bergerak, itu kemungkinan bisa mendapatkan hasil yang lebih detail dibandingkan dengan yang 25 megapiksel biasa. Ya, tapi tentunya kalau idealnya kita menggunakan tripod atau misalnya kalau kita handheld menggunakan yang biasa. Ya. Oke, ini kan sebenarnya segmennya adalah untuk foto dan video khususnya ya. Tapi ternyata fitur fotografinya juga mantap sekali dengan kemampuan high resolution mode yang 100 megapiksel itu ya. Dan itu kan berkat adanya in-body stabilizer yang bisa bikin sensornya bergerak ya. Dan sebetulnya stabilizer itu tujuan utamanya adalah membuat dia bisa bikin foto yang tajam, stabil, dan dia juga bisa sampai 7,5 stop kan IS-nya itu. Dan itu luar biasa juga, apalagi kalau dipakai buat bikin video sambil jalan misalnya ya. Iya. Nah, yang menarik dari GH6 juga yaitu kualitas gambar yang dihasilkan di kondisi yang gelap, Mas Erwin. Ya, misalnya malam hari. Nah, biasanya kalau misalnya dengan meningkatnya megapiksel sebuah sensor, tapi sensornya ukuran sama, otomatis kualitas di ISO tingginya menurun biasanya. Tapi tidak terjadi di GH6 ini, karena kita sudah coba di kondisi malam hari, saya foto-foto. Dari sore ke malam hari, cahaya makin berkurang, dan otomatis cahaya berkurang, biasanya apa yang kita lakukan yaitu meningkatkan ISO. Nah, untuk kamera sistem Micro Four Thirds, biasanya kita akan sedikit ragu menggunakan ISO yang terlampau tinggi. Ya, misalnya ISO 1600, kita biasanya sudah mulai melihat adanya noise di tempat yang gelap, dan kalau lebih ya jelas lebih noise lagi. Tapi di GH6 ini, ya kita sempat coba di 800, 1600, 3200, bahkan sampai 12800. Dan di 12800 bukan berarti tidak ada noise, tapi memang sangat minim sekali ya. Kita coba foto JPEG-nya kita lihat, karena RAW-nya saat kita review ini memang Adobe itu belum support ya. Nanti mungkin suatu saat ke depan mungkin saya akan lihat lagi RAW file-nya setelah software mendukung. Tapi di JPEG-nya itu bisa dibilang sangat mulus, noise-nya hampir nggak ada, dan memang kita melihat kalau di ISO 12800 ada sedikit detail yang hilang, mungkin karena efek dari noise reduction ya. Tapi detail pada keseluruhannya masih kelihatan sangat jelas sekali gitu loh. Kalau warnanya? Nah, warnanya juga kita lihat juga tidak ada masalah ya, hebatnya di situ. Jadi ISO-nya meskipun tinggi, si warnanya masih bagus. Dan pilihannya itu kita bisa sampai 25.600, tapi sebenarnya kalau si Lumix mau tambah satu lagi 50.000 kayaknya masih bisa. Cuma kan dia ingin maksudnya supaya orang pakai puas meskipun pakai yang paling tinggi. Soalnya kan bisa jadi sebuah pabrikan kamera kasih sampai 1 juta, tapi kalau nggak kepake buat apa? Masalahnya usable apa enggak gitu ya. Betul. Ya, jadi yang biasanya kalau kita pakai Micro Four Thirds ISO 1600 nih, sekarang pakai ISO yang lebih tinggi, 2 stop bahkan 3 stop dalam keadaan emergency, kita jadi lebih pede ya, seperti kita pakai kamera dengan sensor yang besar nih Mas Erwin. Iya, maka itu dengan kemampuan ISO seperti itu ya, noise dan warnanya yang masih baik di pilihan ISO tinggi. Jadi sebenarnya kita pakai Micro Four Thirds juga nggak perlu merasa khawatir ya sama bagusnya gitu. Iya, mungkin teman-teman juga penasaran juga kenapa kok bisa begitu kan. Nah ternyata kalau kita baca dari literaturnya, ternyata dia punya teknologi yang baru Mas Erwin. Di mana sebenarnya waktu kita jepret, sinyal elektroniknya itu akan dipecah 2 dan 1 akan diproses
untuk mendapatkan highlight yang bagus ya, yang kontras warna yang bagus, ya high saturation. Dan satu lagi sinyalnya memang low saturation, low contrast, tapi yang kedua ini untuk mendapatkan noise yang lebih minim. Nah kemudian dua itu digabung, jadi mendapatkan best of both world. Wah, ya kan? Ini komputasional masuknya jadi udah ya? Iya, jadi seperti komputasional, memang komputasional fotografi. Setelah digabung, hasilnya jadi bagus. Itu sebabnya bersih ISO tingginya gitu. Bersih ya. Dan kenapa ini bisa memungkinkan? Kenapa dulu-dulu nggak ada kamera seperti itu? Karena processing speed-nya dari kamera GH6 ini dengan prosesor baru itu berkali-kali lebih cepat, Mas Erwin. Jadi dia bisa memecah sinyal itu terus kemudian memproses. Nah, itu yang revolusioner dari GH6 ini. Ya, kalau tren kamera untuk fotografi kan arahnya sekarang tuh lebih ke kecepatan ya. Biasanya kamera yang baru tuh, dia mampu motret cepat gitu. Dan memang dari spesifikasi kan ini juga dia punya mechanical shutter juga udah cepat ya. Jadi apakah ini juga cocok buat misalnya kayak foto kecepatan tinggi gitu? Iya, ngomong-ngomong sebelum kita ngomongin kecepatan tinggi juga autofocus dari kamera Lumix yang dari G9 kita coba untuk subjek foto, subjek tracking, subjek bergerak itu sebenarnya sudah nggak masalah. Dan kemudian untuk FPS-nya sendiri kalau misalnya subjek yang nggak bergerak ini bahkan bisa mencapai 75 frame per second ya kalau nggak salah. Nah itu tentunya sangat cepat sekali. Tapi kalau untuk subjek yang bergerak atau kita perlu autofocus, nah itu ada penurunan yaitu di 14 frame per second untuk subjek yang nggak bergerak, terus kemudian drop menjadi 7 frame per second, ya kan? Nah, jadi itu yang membuat kamera ini sebenarnya tidak begitu ideal kalau kita perlu foto subjek yang bergerak cepat sekali, seperti mungkin spot atau birding atau foto yang subjek yang kecepatan tinggi. Tapi untuk subjek yang seperti potret, wedding, landscape, atau general fotografi lah ya gitu. Soalnya zaman dulu juga kayaknya 7 frame per second kita udah cepet banget gitu ya. Iya, 7 fps itu termasuk kecepatan yang menengah lah. Dan ini kan dengan asumsi kita pakai autofocus yang continue ya. Betul. Dan ini mechanical shutter. Jadi tadi betul kalau dia mechanical shutter yang dia tidak autofocus continue dia bisa 14. 14 itu juga bahkan di masa DSLR hanya 1-2 kamera yang bisa mencapai mechanical shutter secepat itu. Tapi electronic shutternya mantap sekali ya, bisa 75 fps dan seperti biasa electronic shutter itu dia bisa shutter speed maksimalnya juga lebih cepat. Dia bisa seper 32.000 nih gitu. Ya. Dan dengan adanya 75 frame per second, otomatis tidak memiliki 6K foto lagi ya Mas Erwin? Iya, sebenarnya sudah tidak dibutuhkan sih. Karena ini udah cepat. 25 megapiksel dan secepat itu gitu. Itu bayangin buat foto apa. Hebat prosesornya jadinya. Ya kemampuan seperti yang tadi udah dibahas kayak high resolution mode, ada juga stabilizer yang 7,5 stop itu kan memang lebih untuk sisi fotografi nih. Dan kita sebenarnya tahu ya kalau dari dulu yang namanya seri GH di Lumix hanya itu kan menunjukkan dia hybrid. Jadi lebih ditujukan juga untuk yang ingin jadikan ini sebagai alat untuk membuat video, bahkan mungkin sampai level sinema gitu kan. Iya. Nah, kita langsung bahas aja. Jadi apa yang ya bisa dibilang spesial banget lah dari kamera ini yang sebenarnya nggak banyak ditemui di kamera yang lain-lain sebelumnya gitu. Betul. Dan yang pasti adalah kemampuan dia continuous recording video yang ProRes ya. ProRes ini yang sangat tinggi speknya, high quality internal. Nah itu hanya bisa diwujudkan bila dia punya sistem cooling. Jadi perpaduan antara kemampuan membuat video yang kualitas tinggi dengan kipas pendingin itu udah jadi ciri ini adalah kamera yang siap dipakai untuk bikin video sinema bahkan ya. Betul. Ya, dan dia punya banyak pilihan video sih sebetulnya. Ada banyak kombinasi yang bisa dipilih untuk banyak kebutuhan ya. Ya, anggaplah misalnya mau MP4 atau MOV kalau kita tidak pakai yang ProRes. Atau misalnya kita saya nggak mau pakai yang Full HD ya tentunya ada 4K. 4K bahkan di atasnya ada lagi yang misalnya Cinema 4K ya yang lebih panjang dikit. Dan satu lagi yang tertinggi adalah 5,7K ya yang ya hampir 6K gitu.
Tapi ya 5,7 ini juga udah tinggi sekali termasuknya. Dan juga ada aspek rasio 4:3 bagi yang membutuhkan anamorphic video misalnya. Gitu. Sekarang ini banyak kamera yang sudah bisa 4K, bahkan ada beberapa yang 8K nih. Jadi apa kelebihan GH6 di 4K-nya nih misalnya? Iya, memang fenomena kamera masa kini sudah banyak yang bisa 4K itu betul adanya ya. Tapi jadinya kita ingin cari pembeda nih 4K-nya dia apa. Nah, 4K itu kalau mau yang FPS-nya lebih ya, misalnya 2 kali yang normal nih, entah 50 atau 60, itu mulai susah tuh bikinnya. Jadi kalau ada kamera bisa 4K sampai 50 atau 60 FPS itu udah bagus. Tapi ini bahkan di atasnya lagi. Jadi dia bisa 100 atau 120 FPS di 4K ya, itu sesuatu yang mantap sekali. Atau kalau misalnya 5,7K dia bisa 60 maksimal. Itu udah banyak banget bisa ya. direkam internal juga ya, semua mode itu ya. Iya gitu, dan ya kalau misalnya video yang kamera biasanya masih 8 bit 420, di sini ya sudah 10 bit semuanya 422, dan ya karena banyak pilihan yang saya lihat dia juga ada yang misalnya GOP-nya itu yang biasa ataupun yang intra ya. Nah, intra tuh yang ya all eye lah yang ya memang datanya sangat besar itu. Cuman ya mau direkam di mana, misalnya SD card dia kan UHS tipe 2. Jadi dia bisa untuk data yang lumayan cepat, yang datanya besar ya. Misalnya ya berapa 400 Mbps misal masih bisa. Tapi kalau udah yang ProRes tadi ya di sini dia kan ada CF Express tuh. Type B. Iya, dia bisa ini sampai 1,7 gigabit per detik. Itu luar biasa sih. Jadi khusus untuk yang paling tinggi direkam ke sana nih. Iya, karena nggak mungkin ke SD card-nya. Bahkan dijanjikan sih kalau saya lihat di webnya Panasonic akan sediakan dukungan bila mau nanti bisa merekam langsung ke SSD melalui ini port USB ini yang tipe C ini. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Ya, karena datanya kan besar sekali, dan kemudian juga kalau di datanya banyak sekali, prosesnya cepat. CF Express itu kan kartunya juga bisa cepat panas. Dengan SSD ini luar biasa. Jadi kamera juga tidak terlalu panas, dan kemudian data berapapun kita juga nggak khawatir kapasitasnya pasti kan lebih besar ya. SSD itu ya pilihannya juga banyak ya kan. Asik banget sebenarnya. Iya, makanya sebenarnya kalau dibahas fitur videonya bisa dibilang kayak nggak habis-habis gitu, karena apalagi ya. Tapi ini yang justru menarik dari GH sistem ini ya. Iya, makanya ya dengan misalnya tadi ada sistem stabilizer, dia bisa buat run and gun gitu kan. Kita jalan dan stabilizernya ini akan membantu, misalnya kita tidak ada tripod, dia bisa bantu. Kemudian ya ada bantuan-bantuan lain kayak misalnya ada waveform di sini, ada vector scope, dan ya pada akhirnya biasanya yang orang akan tanya-tanya juga adalah ya bagaimana dengan kemampuan autofocus dari GH6 ini, itu kan yang biasanya orang selalu tanyakan gitu dan ingin tahu ya. Dan kita langsung bahas aja, intinya memang dia menggunakan sistem contrast detect untuk autofokusnya. Jadi dia punya satu teknologi namanya DFD, Depth from Defocus, yang lebih ditekankan yang saat ini dengan bantuan artificial intelligence. Jadi dia mampu mengenali, dan dengan bisa mengenali subjek, nanti dia bisa follow atau tracking fokus dengan lebih cerdas, lebih baik, dan lebih cepat juga. Jadi orang mau kemana itu kecengkram terus gitu loh, walaupun dia maju, mundur. Seperti itu ya teknologi namanya DFD-nya Panasonic itu. Dan dari pengalaman udah mencoba autofocus untuk video gimana nih? Iya, kita juga udah coba melakukan eksperimen, dan tentunya dibandingkan dengan yang Lumix yang G yang mungkin 4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, generasi ini karena prosesornya mungkin lebih bagus, algoritma juga udah improve. Kalau kita rekam subjek yang bergerak seperti manusia lah ya, jadi ada Fanny ya sebagai model kita, dia dari jauh kemudian pelan-pelan dia mendekat, saya lihat autofokusnya, trackingnya bagus gitu. Tapi memang kalau sistem contrast detect itu bukan face detect, kadang-kadang ada terjadi pulsing di latar belakang. Nah itu hanya terjadi kalau misalnya latar belakangnya itu ada hal-hal yang kontras tinggi gitu. Dia baru agak sedikit pulsing. Tujuannya sebenarnya untuk mengecek dan memastikan akurasi dari fokusnya. Dan kalau kita tidak sebagai penonton,
biasanya kecuali kita benar-benar cari itu pelototin backgroundnya, sebenarnya tidak sama sekali tidak mengganggu. Dan sudah bisa dibilang kamera GH6 ini bisa dibilang autofocusnya sudah cukup usable banget gitu loh untuk aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu ekstrim, seperti yang tidak bergerak terlalu cepat atau backgroundnya tidak terlalu kontras. Itu udah oke banget sih menurut saya. Jadi gitu ya, kita udah buktikan bagaimana kemampuan autofokusnya ya. Dan lagi pula ya ini juga kerap jadi semacam perdebatan hangat ya, bahwa yang pakai kamera tipe sinema juga kadang-kadang memang tidak terlalu menanyakan soal autofokus. Kenapa? Mungkin karena dia pakai lensa-lensa sinema yang manual fokus, kebanyakan atau dengan teknik-teknik lain. Kebanyakan lensa-lensa sinema itu manual fokus juga, jadi yang untuk yang serius banget mungkin ya kamera punya autofokus canggih juga nggak digunakan juga ya. Oke. Apalagi nih untuk yang feature video Mas Erwin ya. Iya, masih ada lagi. Kalau Lumix nggak never ending lah kalau secara teknologi ya. Iya, kita langsung ya. Ini namanya Dynamic Range Boost. Nah, ini juga sebuah hal yang banyak orang ingin tahu juga ya. Kayak apa gitu. Nah, Dynamic Range dari namanya dia kan menggambarkan kemampuan menangkap tonal dari gelap sampai terang. Memang biasanya kalau keadaan kontras tinggi jadi masalah. Tapi kalau ini diaktifkan, ceritanya dia akan menghasilkan video yang punya range dynamic itu dari yang gelap sampai yang terang itu bisa lebih lebar. Misalnya biasanya 12 stop nih, dia bisa nambah 1 jadi 13 gitu. Dan itu udah lumayan sekali karena ya bayangkan untuk mengambil video dengan sensor micro four third biasanya kan memang kendalanya adalah lighting ya. Nah, ini cocok untuk yang melakukan perekaman video outdoor gitu. Dan ya kalau kita bicara kontras tinggi, salah satu solusi yang banyak orang pakai juga kan merekam menggunakan log profile ya, yaitu misalnya vlog kalau di sini. Jadi itu paling ideal tuh, udah pakai Dynamic Range Boost, kemudian rekamnya pakai vlog, maka dia akan bisa di grading, nanti dapat dynamic range-nya yang lebih enak dilihat lah. Ya walaupun ada sedikit catatan juga. Dimana kalau kita pakai vlog, kita butuh ISO minimal ISO 2000 untuk memakai Dynamic Range Boost. Kalau nggak pakai vlog, bisa di ISO 800. Jadi intinya memang ISO-nya mesti dinaikkan untuk membuat Dynamic Range Boost ini bekerja gitu. Oke, sip. Dan kemudian vlog ini ngomong-ngomong sudah terinstall, jadi sudah ada, nggak usah beli lagi ya istilahnya. Dan better menggunakan Dynamic Range Boost ya untuk mendapatkan dynamic range tinggi, terutama keadaan-keadaan yang kontrasnya tinggi ya. Oke. Nah, terus yang tadi kita bicara dia bisa misalnya 50 frame per detik, bisa 100 frame per detik di 4K video, itu sebetulnya kan tujuannya untuk membuat klip slow motion salah satunya ya. Dan ya kalau kita mau yang langsung rekam slow motion juga seperti biasa ada ditemui di sini, yaitu variable frame rate ya. Kita bisa akses di menu, beberapa pilihan setting video membolehkan untuk merekam VFR ya, variable frame rate. Jadi kalau nanti di shoot gerakan yang cepat, kita mainkan slow motionnya itu kelihatan tajam dan gerakannya smooth, itu bagus. Kemudian beralih ke audio. Nah, audio kan penting juga. Banyak bahasan kamera video yang suka skip membahas audionya. Jadi yang saya temui setelah coba-coba, dia bisa 4 channel audio. Jadi ini tidak biasa sih. Biasanya 1 channel mono, 2 channel stereo aja udah bagus. Dia bisa 2 channel stereo plus 2 lagi dengan alat tambahan di atas ini, dan dia bisa memasukkan 2 lagi yang XLR. Jadi itu jadi 4 channel dan bitnya juga tinggi ya gitu. Kemudian kalau audio itu settingnya banyak, kadang-kadang kita cari di menu kan susah. Makanya yang saya welcome di GH6 ada 1 tombol baru, yaitu tombol audio khusus. Jadi ada I di atas tapi dia ada simbol mic-nya. Ternyata dengan kita menekan tombol ini, kita bisa lihat misalnya indikator level audionya. Jadi bisa dimonitor langsung.
Plus juga semua setting-setting yang hubungannya dengan audio bisa kita akses secara cepat. Jadi nggak usah cari lagi di mana untuk mute misalnya, itu ada. Sekarang kita akan membahas kira-kira siapa yang cocok ya menggunakan kamera yang semacam ini ya, GH6 ini. Tapi saya mau tanya Mas Erwin, tadi sudah panjang lebar membahas bahwa fitur videonya luar biasa, teknologi luar biasa. Nah, tapi apakah kita bisa bilang bahwa kamera ini adalah kamera yang sebenarnya kamera sinema gitu loh? Sinema kamera ya. Iya, kalau secara eksplisit memang Panasonic kan tidak menulis ini sebagai sinema kamera. Iya, tidak. Tapi kita kan udah melihat semua potensi dan kemampuan yang dia punya gitu, dan itu sangat layak kalau saya bilang sebagai kamera sinema ya. Wow. Gitu. Maksudnya kamera sinema kan sebenarnya ada sesuatu liga yang berbeda ya. Lini yang berbeda. Nah. Iya, dia tuh satu harganya tinggi, kedua juga durability dan industrial banget lah. Iya, gitu. kalau untuk videografer, sinematografer tuh gengsi banget dengan menggunakan sinema kamera karena kan tergolong yang kelas atas seperti itu. Kalau di brand-brand lain tuh dipisahkan. Dan pasti dengan harga yang berbeda juga tuh, jauh lebih tinggi. Nah, dengan Mas Erwin tadi bilang, oh ini sebenarnya fitur-fiturnya sudah yang sinema kamera sudah ada di sini dan harganya ini bisa dibilang jadi relatif terjangkau banget gitu loh. Kalau kita ngomongin sinema kamera tuh 50, 100 juta, 200 juta. Nah, sekarang ini saya dengar harganya sekitar 30 juta doang gitu. Kurang lebih 30-an juta gitu loh ya. Tepatnya kita belum tahu. Kita bisa lihat langsung ke informasi launching dari Panasonic-nya sendiri kan gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan fotografi gitu ya. Iya, itu juga menarik ya, bagaimana tadi udah dibahas fitur fotografinya, bahkan bisa menyamai atau melebihi kamera Lumix yang lain yang dedicated untuk lebih fotografi kan gitu ya. Iya, jadi itu menjadi suatu yang menarik juga. Kita menemukan bahwa meskipun kamera ini secara desain, secara fiturnya itu lebih di-gear ke videografi, sinematografi misalnya. Tapi untuk yang teman-teman yang fotografer, itu akan mendapatkan benefit juga. Dapat banyak keuntungan, terutama teman-teman yang menggunakan micro four touch. Atau teman-teman yang mungkin menggunakan sistem format yang lain, tapi ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan yang khasnya micro four touch. Misalnya stabilisernya lebih kokoh, lensa-lensanya lebih kecil-kecil ya. Kemudian juga telefotonya jangkauannya lebih jauh dengan ukuran yang juga tidak terlalu besar, ya kan? Dengan kemampuan yang lain-lain lagi nih seperti high resolution mode, dan juga kalau yang dikhawatirkan biasanya ISO tingginya kurang bagus, tapi kan sudah teratasi dengan teknologi yang baru ini, dan di ISO yang tinggi juga masih acceptable dan usable banget. Gitu. Iya, makanya fotografi ataupun videografi sebenarnya kalau bisa dibilang dengan satu alat ini aja udah cukup. Mungkin itu arti hybrid yang sebenarnya. Iya, kurang lebih begitu teman-teman. Mudah-mudahan info yang kita sharing hari ini tentang GH6 bisa membantu teman-teman, dan sampai jumpa lagi di review yang berikutnya. Oke? Bye-bye!